Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Setiana Windy Antari MStat selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian kuantitatif. Di sini perkenalkan dulu, nama saya yaitu Rian Anand Pratama dengan NIM 402200196 yang akan menjelaskan tentang pengaruh peran pembiayaan murabahah dan bagi hasil dalam pengembangan UMKM di Ponorogo, studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Ponorogo. Selanjutnya, latar belakang dalam penelitian ini, pihak penulis memilih produk pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Ponorogo. Alasan penelitian memilih akan murabahah dan bagi hasil di Bank Muamalat Cabang Ponorogo antaranya yaitu pertama, keuntungan langsung diketahui di awal ketika transaksi disepakati. Berbeda dengan transaksi mudharabah atau musyarakah di mana bagi hasil tidak boleh ditentukan di awal karena harus menunggu hasil usaha nasabah. Kedua, margin fix keuntungan murabahah sifatnya tetap jika sudah disepakati tidak dapat berubah. Ketiga, risiko rendah pada transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya, penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah apakah dalam untung atau rugi, sedangkan bagi hasil relatif berisiko. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Ponorogo dalam pengembangan UMKM di Ponorogo. Yang kedua, bagaimana peran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Cabang Ponorogo dalam pengembangan UMKM di Ponorogo. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis peran pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Ponorogo dalam pengembangan UMKM di Ponorogo. Yang kedua, untuk menganalisis peran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Cabang Ponorogo dalam pengembangan UMKM di Ponorogo. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah ilmiah, terutama berkenan dengan peran bank syariah dalam pengembangan UMKM. Yang kedua, kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar lebih baik dalam memberikan pelayanan dan untuk menambah wawasan dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengembangan UMKM. Selanjutnya, yaitu landasan teori. Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau marginnya disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan keuntungan dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana serta nisbah adalah rasio atau perbandingan pembagian keuntungan antara sohibul mal pemilik dana dan mudharib atau pengelola dana. Yang ketiga yaitu UMKM, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mengelola perusahaan kecil dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Menurut Subiono, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa hubungan antar variabel yang diteliti. Banyak hal yang memotivasi seseorang untuk berhubungan dengan lembaga perbankan baik sebagai kreditor maupun debitor. Alasan masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan antara lain yaitu berjasa dari modal yang disetor, keamanan, fasilitas, kemudahan, pemerolehan jasa pembiayaan, dan pertimbangan sistem perbankan yang berlaku. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yaitu H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM. Satunya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM. Yang kedua H02 yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan pembiayaan bagi hasil dalam pengembangan UMKM. Yang H2 terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan bagi hasil dalam pengembangan UMKM.
H03 yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan perubahan dan pembiayaan bagi hasil dalam pengembangan UMKM. H3 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan perubahan dan pembiayaan bagi hasil dalam pengembangan UMKM. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. A. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar kedua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu variabel dependen dan definisi operasional. A. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab dari perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Bangmawalan Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi di Bangmawalan Ponorogo sebagai lokasi penelitian yaitu karena bank tersebut mempunyai citra yang baik di mata masyarakat. Bangmawalan Indonesia memiliki peran penting dalam bidang industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan Bangmawalan Indonesia yang terus berkembang, maka Bangmawalan mulai memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang baru di Indonesia, khususnya cabang yang terletak di daerah-daerah kota kecil namun memiliki potensi yang besar. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Satu, populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang disebut populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 3.000 pemilik UMKM yang dibiayai oleh Bank Muamalah Syariah. Kemudian kita ambil yaitu sekitar 100 pemilik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sampel beberapa dari pemilik UMKM dengan jumlah 100 pemilik UMKM untuk menentukan ukuran sampel. Di sini penulis menggunakan pendapatan survei. Selanjutnya yang kelima yaitu jenis dan sumber data. Yang pertama jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif atau data dalam bentuk angka yang didapatkan dari kuesioner. Data kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Yang kedua sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah objek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data kuesioner yang diberikan kepada nasabah syariah muamalah KCP Ponorogo. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data adalah suatu unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode ini dilakukan dengan mencari kuesioner seorang atau lembaga untuk pengujian peristiwa atau menyajikan aktuenting. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Partisipan atau responden mengisi pernyataan atau pertanyaan yang diberikan oleh peneliti pada kuesioner yang merupakan alat untuk pengumpulan data. Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi tentang sikap, keyakinan, nilai, kepribadian, dan perilaku responden serta pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas adalah sejauh mana objek atau subjek yang ingin diukur dalam
dapat diukur oleh alat tersebut. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui kevaliditas data. Validitas tinggi mengacu pada instrumen yang valid. Di sisi lain, instrumen yang kurang valid memiliki tingkat validitas yang rendah. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Dengan menggunakan uji reliabilitas, mengetahui apakah instrumen reliable atau tidak. Reliabilitas menunjukkan jika suatu instrumen secara konsisten memberikan pengukuran yang sama dari variabel yang diuji reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data dan analisis data. Pada penelitian ini penulis menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.